Halo guys, kembali lagi di channel Sisi Wanita. Di video ini, gue akan ngebahas terkait topik pecahan pertama dan nanti akan ada sekitar 2 atau 3 video lagi lebih kurang ya terkait topik yang udah pernah kita bahas di video sebelumnya dengan judul 12 tips menjadi wanita elegan dan berkelas. Buat kalian yang mungkin belum nonton video sebelumnya, silahkan dicari di playlist. Ada di tips and trick. Di situ gue udah kasih penjelasan terkait 12 tips yang bisa diterapkan untuk menjadi wanita elegan dan berkelas. Dan di video ini kita akan membahas terkait cara berbicara dengan elegan, panduan praktis untuk komunikasi yang menawan. Berbicara dengan elegan bukan hanya tentang kosakata yang indah, tetapi juga mencangkup beberapa hal penting seperti intonasi, postur tubuh, dan ekspresi wajah. Berikut adalah 8 tips cara berbicara dengan elegan. Tips pertama, penggunaan kosakata yang tepat. Sebuah percakapan yang elegan dimulai dengan pemilihan kata-kata yang tepat. Gunakan kosakata yang sesuai dengan konteks, hindari penggunaan kata-kata kasar atau merendahkan orang lain, dan pilih kata-kata yang mencerminkan tingkat kematangan dan kebijaksanaan diri kita. Tips kedua, intonasi yang dibuat dengan cermat. Intonasi adalah kunci untuk menyampaikan emosi dan makna dari setiap kata yang kita ucapkan. Hindari monoton dalam berbicara dan bereksperimenlah dengan variasi intonasi untuk menekankan poin-poin penting. Jangan takut untuk menggunakan intonasi yang lembut dan stabil agar menciptakan kesan yang tenang dan terkendali. Tips ketiga, kontrol kecepatan berbicara. Kecepatan berbicara yang terlalu cepat dapat membuat pendengar kesulitan untuk mengikuti apa yang sedang kita bicarakan. Pertahankanlah kecepatan yang seimbang, karena dengan begitu akan memberikan cukup waktu bagi pendengar untuk memproses informasi yang kita sampaikan. Dan jangan ragu untuk memperlambat tempo ketika sedang menyampaikan ide yang kompleks atau penting. Tips keempat, postur tubuh yang tegak dan percaya diri. Postur tubuh yang tegak dan percaya diri dapat membantu menciptakan kesan yang lebih kuat. Hindarilah postur yang terlalu santai atau cenderung membuat kita terlihat mengecil, dan pertahankan kontak mata dengan baik. Ini tidak hanya meningkatkan rasa kepercayaan diri kita, tetapi juga membangun koneksi yang lebih baik dan lebih kuat dengan pendengar. Tips kelima, penggunaan bahasa tubuh yang efektif. Bahasa tubuh dapat mengkomunikasikan lebih dari kata-kata yang kita sampaikan. Jadi, gunakanlah gerakan tangan yang ringan untuk menekan poin-poin penting. Pertahankan ekspresi wajah yang sesuai dengan pesan yang kita sampaikan, dan hindari sikap yang terlalu kaku. Semua ini dapat membantu kita untuk menyampaikan pesan yang lebih jelas dan lebih menarik. Tips keenam, kejelasan dan ketepatan bahasa. Hindari penggunaan kalimat yang terlalu rumit dan panjang, kecuali jika memang diperlukan. Fokuslah pada kejelasan dan ketepatan dalam menyampaikan ide. Ketika kita dapat menyampaikan pemikiran dengan jelas, maka ini akan menciptakan kesan kecerdasan dan ketegasan. Tips ketujuh, mengelola pujian dan kritik dengan elegan. Nah, poin ini nih yang menurut gue paling penting untuk kita terapkan. Jangan sampai ketika ada orang yang tiba-tiba menyampaikan kritik pedas, kita langsung panas, udah kayak ayam geprek sambal setan, tau gak sih? Langsung seketika emosi gitu ya, ketika ada yang menyampaikan kritik mungkin yang gak nyaman di kita gitu, yang gak enak kita dengernya.
Dan ini jangan sampai ya guys, kita langsung emosi ketika mendengar hal-hal demikian. Lalu apa sih yang perlu kita lakukan ketika kita menerima kritikan yang mungkin pedas pas kita dengar? Dan yang perlu kita lakukan adalah menanggapi kritik itu dengan kedewasaan. Begitu pula ketika kita mendapat pujian, maka kita juga harus menanggapi pujian dengan rasa rendah hati. Sampai di sini paham ya? Kemudian kita juga perlu untuk menghindari sikap yang defensif atau merendahkan orang lain saat menerima kritik. Gunakanlah kesempatan ini untuk tumbuh dan belajar dengan menunjukkan sikap yang elegan dalam menghadapi situasi apapun. Tips ke-8, pelatihan dan perbaikan terus-menerus. Berbicara dengan elegan adalah keterampilan yang dapat ditingkatkan melalui latihan dan perbaikan secara terus-menerus. Untuk melatih cara bicara kita bisa menerapkan beberapa metode. Bisa seperti melakukan percakapan simulasi, di mana kita berbicara di depan kaca. Di sini gue nggak lagi ngajarin kita sama-sama belajar gila ya guys. No. Jadi dengan kita melatih berbicara di depan kaca, itu sama artinya kita sedang melihat diri kita sendiri. Ketika kita melihat diri kita sendiri, maka orang lain juga akan melihat diri kita seperti itu. Selain itu, kita juga bisa melakukan kegiatan seperti merekam diri sendiri, dan kita juga perlu untuk meminta masukan orang terdekat atau orang terpercaya untuk terus meningkatkan kemampuan dalam berbicara kita. Nah, itu dia 8 tips yang perlu kita terapkan agar kita bisa berbicara dengan elegan. Dan kesimpulan kali ini adalah berbicara dengan elegan membutuhkan kesadaran dan praktek yang konsisten. Dengan memahami dan menerapkan poin-poin ini, kita dapat membangun kemampuan berbicara yang tidak hanya efektif ya, tetapi juga meningkatkan citra diri kita dalam berbagai konteks. Oke guys, sekian dari gue, semoga bermanfaat. Jangan lupa diterapkan di kehidupan lo, dan jangan lupa juga untuk like video ini, kemudian share dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you!